Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Inka Nurjana Sapitri. Ingin sedikit menyampaikan mengenai teori etologi Konrad Lorenz. Baik, di sini kita akan mengenal dulu arti dari etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga berarti karakter. Jadi secara etimologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun, etologi itu lebih dahulu dikenalkan sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi itu yaitu suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ilmu yang mempelajari perilaku atau karakter hewan tersebut digunakan di dalam pendekatan ilmu psikologi perkembangan. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku manusia, sehingga di dalam ilmu psikologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan yang alami. Semua perilaku manusia adalah bentuk reaksi dari apa yang terjadi di lingkungan alaminya. Teori etologi itu memahami bahwa perilaku manusia mempunyai relevansi dengan perilaku binatang. Sifat-sifat yang menonjol dari setiap binatang diantaranya yaitu sifat mempertahankan wilayahnya, bersifat agresif, dan perasaan ingin menguasai sesuatu. Sifat ini itu ditemukan pada diri manusia. Karena hal tersebut, maka para etolog memandang bahwa insting merupakan sifat dasar hewan dan aspek penting dalam memahami perilaku manusia. Sedangkan etologi itu muncul sebagai kontributor penting terhadap teori perkembangan manusia karena ahli ilmu hewan Eropa, terutama Konrad Lorenz 1903 sampai 1989, lebih sering bekerja dengan angsa Eurasia. Lorenz mempelajari pola perilaku yang pada awalnya dianggap telah terprogram dalam gen burung. Pengamatannya itu mengenai seekor anak angsa yang baru lahir sepertinya dilahirkan dengan insting untuk mengikuti ibunya. Pengamatan itu menunjukkan bahwa anak angsa tersebut langsung mengikuti induknya segera setelah menetas. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai tokoh-tokoh dalam teori etologi. Yang pertama, tokoh pertama yaitu dalam etologi modern yaitu Konrad Z. Lorenz. Beliau adalah sebagai bapak etologi modern atau Father of Modern Ethology. Yang juga telah meraih hadiah Nobel pada tahun 1973. Ia adalah seorang psikologi, zoologi, dan ornitologi berkebangsaan Austria. Lorenz bertemu dengan Nicholas Tinbergen yang juga seorang ahli tingkah laku hewan atau etologis. Mereka berdiskusi tentang hubungan antara respon penyesuaian tempat dengan mekanisme pelepasan yang dapat menjelaskan timbulnya tingkah laku berdasarkan insting. Pemikiran mereka merupakan cikal bakal lahirnya etologi. Baik, teori yang kedua atau tokoh yang kedua yaitu Nicholas Tinbergen. Beliau adalah seorang etolog atau ornitolog Belanda yang berbagai penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1973 bersama Carl von Fries dan Konrad Lorenz atas penemuan mereka di bidang biologi. Tinbergen dikenal dengan 4 pertanyaan yang dipercayainya yang harus ditanyakan berkenaan dengan berbagai perilaku binatang. Selain itu, dengan metodenya ia menerapkannya untuk menangani gejala autisme pada anak. Sedangkan Tinbergen melakukan percobaan dengan menggunakan sarang tawon yang ditempatkan di tengah lingkaran bunga
pinus, kemudian lingkaran bunga pinus dipindahkan di samping sarangnya. Ternyata tawon tersebut kembali ke tengah lingkaran, tidak ke sarang. Demikian pula setelah lingkaran bunga pinus diganti dengan lingkaran baru tanpa sarang. Dan di sebelahnya dibentuk segitiga dari bunga pinus dengan sarang di tengahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa tawon kembali ke lingkaran baru, bukan ke sarang di tengah segitiga bunga pinus. Nah, baik, tokoh yang ketiga yaitu John Bowlby. Nah, beliau adalah seorang psikiater atau psikoanalisis terkenal karena minatnya dalam perkembangan anak. Bowlby lahir di London. Teori Bowlby atau teori kelekatan dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya dan perilaku hewan. Nah, menurut teori etologi Baird 1992, tingkah laku sangat lekat pada anak sehingga diprogram secara evolusioner dan instiktif. Nah, sebenarnya tingkah laku kelekatan tidak hanya ditunjukkan pada anak, namun juga pada ibu. Nah, ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Nah, Bowlby itu percaya bahwa perilaku awal sudah diprogram secara biologis. Reaksi bayi berupa tangisan, senyuman, isapan akan mendatangkan reaksi ibu dan perlindungan atas kebutuhan bayi. Proses ini meningkatkan hubungan ibu dan anak. Sebaliknya, bayi juga dipersiapkan untuk merespon tanda, suara, dan perhatian yang diberikan ibu. Nah, hasil dari respon biologis yang terprogram ini adalah anak dan ibu akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan atau mutuality attachment. Teori etologi itu menerapkan bahwa ada beberapa fase kelekatan yang dialami oleh bayi-bayi. Fase kelekatan itu ada fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Baik, untuk fase-fase kelekatan itu yang pertama yaitu dari lahir sampai 3 bulan atau respon tak terpilah kepada manusia. Nah, yang ke fase kedua yaitu dari umur 3 bulan sampai 6 bulan atau fokus pada orang-orang yang dikenal. Nah, yang ketiga itu ada dari 6 bulan sampai 3 tahun atau kemelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Yang keempat itu dari 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak atau tingkah laku persahabatan. Materi selanjutnya itu tentang etologi sosial dan perkembangan saat ini. Nah, pada 1970 atau 1970, etolog Inggris John Hancock menerbitkan naskah penting yang mana ia membedakan etologi kooperatif dengan etologi sosial. Nah, dan mengemukakan bahwa banyak dari etologi yang telah ada sampai kini sesungguhnya merupakan etologi kooperatif. Nah, memandang hewan sebagai individu, sedangkan di masa depan para etolog akan memerlukan konsentrasi pada perilaku kelompok sosial dari hewan dan struktur sosial di dalamnya. Nah, buku E.O. Wilson Sosiobiologi muncul pada 1975. Dan sejak saat itu, studi perilaku telah lebih banyak berkaitan dengan aspek sosial. Juga telah didorong dengan yang lebih kuat, namun lebih sulit. Nah, Darwinisme yang dihubungkan dengan Wilson dan Richard Dawkins, pengembangan terkait ekologi atau etologi perilaku juga telah membantu mengubah etologi. Nah, di saat yang sama, persesuaian substansial dengan psikologi kooperatif telah terjadi. Maka studi ilmiah modern pada perilaku menawarkan spektrum pendekatan tanpa klaim secara kurang lebih. Nah, dari kesadaran hewan, psikologi kooperatif yang lebih tradisional, etologi, sosiobiologi, dan ekologi perilaku.
Baiklah, untuk materi terakhir yaitu tentang pandangan etologis mengenai perkembangan anak. Nah, pandangan etologis mengenai perkembangan anak ini bisa disebut juga dengan teori Bowlby atau teori kelekatan. Nah, Bowlby dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Nah, menurut teori etologi, tingkah laku lekat pada anak manusia diprogram secara evolusioner dan instingtif. Nah, instingtif sendiri itu instingtif. Nah, adalah baik, mohon maaf. Teori instingtif itu yaitu adalah suatu tingkah laku yang tidak pernah dipelajari dan muncul karena stimulus eksternal tertentu. Nah, pola tindakan tertentu juga memiliki komponen pendorong dasariah atau sebuah desakan dari dalam untuk terlihat dalam tingkah laku instingtif. Nah, contohnya seperti tindakan penyelamatan diri anak ayam oleh induknya karena dapat merespon kapanpun jika anak-anaknya berada dalam bahaya. Nah, sebetulnya tingkah laku itu lekat tidak hanya ditunjukkan pada anak, namun juga pada ibu. Nah, ibu dan anak itu secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Nah, Bowlby itu percaya bahwa perilaku awal sudah diprogram secara biologis. Nah, reaksi bayi berupa tangisan, senyuman, isapan dan akan mendatangkan reaksi ibu dan perlindungan atas kebutuhan bayi. Sedangkan proses ini juga akan meningkatkan hubungan ibu dan anak. Sebaliknya, bayi juga dipersiapkan untuk merespon tanda, suara, dan perhatian yang diberikan ibu. Hasil dari respon biologis yang terprogram ini adalah anak dan ibu akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan. Mutuality attachment. Nah, teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Nah, Bowlby itu menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan yang diadaptasinya, yaitu lingkungan dasar tempat berkembang. Dalam kehidupannya, seringkali manusia menghadapi ancaman. Untuk mendapat perlindungan, anak-anak memerlukan mekanisme untuk menjaga mereka dan dekat dengan orang tuanya. Dengan kata lain, mereka harus mengembangkan tingkah laku kelekatan atau attachment. Nah, fase-fase kelekatan itu sudah saya jelaskan dari sebelumnya. Nah, baiklah, sedikit saya ulang mengenai fase-fase kelekatan. Nah, jadi fase kelekatan yang pertama yaitu lahir sampai 3 bulan. Dari lahir sampai 3 bulan yaitu responnya itu tak terpilah kepada manusia. Nah, yang kedua itu dari umur 3 bulan sampai 6 bulan, yaitu dia fokus pada orang-orang yang dikenal. Nah, yang ketiga itu ada 6 bulan sampai 3 tahun. Nah, kelekatan itu yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Nah, atau juga tingkah laku persahabatan dan kelekatan sebagai pencetakan. Maksudnya kelekatan anak itu mengikuti arah yang serupa dengan proses pencetakan imprinting pada hewan. Pencetakan adalah proses di mana hewan belajar stimuli pemicu untuk melepaskan insting sosial mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori etologi Konrad Lorenz. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.